Bisa saja Anies ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat blok barat untuk mengeksploitir kemarahan komunisme. Makin marah orang, kelemahannya makin kita tahu. Karena ketika SBY tanya apa akar masalahnya, konflik, saya bilang bukan saja akar masalah konflik Maluku, akar masalah dari semua konflik yang terjadi di Indonesia ini cuma satu. Bertanya SBY apa? Akar masalahnya adalah kita selalu menyelesaikan kebohongan dengan membuat kebohongan baru. Yang sebenarnya satu dan lainnya nggak bisa dipisah. Sebab begitu dinyatakan kembali ke Undang-Undang 45, Mas Joko keluar dari istana. Tapi Anda jangan ke rumah, Anda harus ke Cipinang. Ada gerakan PKI Gaya Baru, 3 bulan yang lalu mereka masih pakai sandi, naga merah putih. Saya bikin YouTube, mungkin ente juga nonton, dikirim ke mereka. Akhirnya tanggal 13 Agustus mereka rapat di Bali. Mereka mengaku secara jujur bahwa operasi naga merah putih gagal total. Lalu diganti dengan operasi semut merah. Beberapa hari lalu ada delegasi dari Cina datang dan menemui koordinator kaki tangan komunisme Cina yang ada di Indonesia untuk melaksanakan operasi semut merah. Sasaran mereka sudah mulai kelihatan dengan memporak-porandakan kehebatannya Surya Paloh. Sehingga terjadi yang kemarin, walaupun masih basa-basi, Demokrat mulai turunin baliho di mana-mana. Dimulai dari Cianjur di Sumatera, tempatnya Pak Rafiq ini barangkali udah mulai orang turunin gambarnya Anies. Kan 2 minggu lalu kan pernah saya bilang, bisa saja Anies ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat blok barat untuk mengeksploitir kemarahan komunisme. Makin marah orang, kelemahannya makin kita tahu. Nah sekarang, kemarahan itu diwujudkan dalam pengaruh operasi semut merah tadi. Mulai lagi teriak, nanti pasangan Prabowo Ganjar atau pasangan Ganjar Anies dan lain-lain sebagainya. Dan itu kita lihat sangat gampang. Saya pernah berkata kepada mereka yang dulu pendukung Jokowi, yaitu Anies Baswedan. Anies kan pada pilpres pertama kan Jokowi kan orang baik. Ini ada orang baik, kenapa kita nggak pilih? YouTube-nya Anies kan begitu. Kalau jadi menteri kan. Orang saya ini yang memimpin operasi senyap di Jakarta untuk memenangkan Anies di pilkada. Sehingga hubungan Anies dengan Ketua DPRD sekarang, Prasetyo, dengan Boy Sadikin, waktu itu masih PDP, sangat akrab. Tapi kemudian mereka 3 pecah. Sehingga kepada mereka satu-satu saya bilang, saya punya teman 3 orang hebat-hebat. Tapi saya tetap miskin aja. Kenapa? Karena kalian bersatu untuk pecah. Saya datang ke sini, nanti di sini tersinggung. Saya datang di sini tersinggung. Jadi nggak usah lah. Akhirnya saya jadi fakir miskin terus. Padahal kalian kaya-kaya kan. Tapi alhamdulillah lah. Kalau saya ada makan uang korup kan berarti ikut ringanin dosa dia kan. Nah kebetulan saya ini warga negara Indonesia yang untuk diri pribadi sudah selesai. Karena di era Orde Baru, saya ada di lingkaran Menlu paling ternama. Satu-satunya menteri Indonesia yang bisa jadi ketua sidang umum PBB. Sampai dia jadi wapres. Di era reformasi, saya ada di lingkaran Gus Dur ketika ditunjuk menjadi ketua kelompok kerja penyelesaian konflik Maluku. Harus keliling Eropa untuk menjelaskan bagaimana konflik Maluku terjadi dan konflik-konflik lain terjadi. Sampai bisa benturan dengan SBY.
Karena ketika SBY tanya apa akar masalahnya, konflik. Saya bilang bukan saja akar masalah konflik Maluku. Akar masalah dari semua konflik yang terjadi di Indonesia ini cuma satu. Bertanya SBY apa? Akar masalahnya adalah kita selalu menyelesaikan kebohongan dengan membuat kebohongan baru. Nah, ini yang sekarang terjadi di negara kita. Tiap hari kan berbohong. Ada orang bangga-bangga MLA, lalu kita bisa tarik itu 11.000 triliun dari luar gampang. Boleh ditunjukkan ada rekening Bank of Swiss. Tapi ketika Anda datang ke sana, mata Anda dicecar, nggak cocok, nggak bisa 1 sen pun Anda nggak dapat. Jadi tidak semudah itu karena undang-undang MLA sudah diratifikasi oleh DPR. Kalau itu enak aja, hebatnya Jokowi bisa ngambil duit itu, enggak. Malah itu dimanfaatkan untuk menutupi kebohongan dia. Karena apa? Satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang itu ada keputusan pengadilan yang sudah berlaku kuat, berlaku penuh bahwa itu hasil korupsi. Nah, keputusan pengadilan menetapkan hasil korupsi, jadi dia juga. Dia juga. Oleh karena itu saya kira, dan kita perjuangkan ini sudah sangat tepat. Tinggal bagaimana proses dan prosedurnya. Kekurangan kita barangkali Mas Bintang satu. Kita memerlukan seorang solidarity creator. Nah itu bisa belajar dari Adam Malik. Saya pernah kasih contoh. Dalam satu sidang di Amerika Serikat, Menteri Douglas bilang, masa ente nggak bisa, kira-kira kalau kita ngomong Betawi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bilang sama Pak Adam, masa ente nggak bisa beresin PKI. Katanya Indonesia negara besar. Nggak dijawab dalam rapat resmi sama Pak Adam. Tapi ketika dua di luar di coffee break, datang Pak Adam tenang-tenang aja. Bung, ente jangan ngomong aja, gua nggak bisa di PKI. Lawan PKI mana mungkin nggak pakai senjata. Untung aja dia pakai 100.000 senjata dari Cina itu langsung disita. Kalau enggak udah mati kami. Jadi ya saya mau lawan PKI saya harus punya senjata. Kalau Menteri Luar Negeri Amerika, jadi ente butuh senjata betul. Oke, langsung dia telepon Pentagon. Indonesia sekarang untuk melawan komunis butuh senjata. Masih sidang berlangsung, senjata udah ada di pesawat Hercules untuk dibawa ke Indonesia. Saksi hidup di mana Sution, Jenderal Sukendro dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira barangkali kita fokuskan. Kita jangan terlena macam-macam. Oh Anies sama ini, besok lagi Anies sama SBY, lusa lagi Sri Bintang Pamungkas sama Amir Hamzah. Cobalah saya kira misalnya pada Pak Burhan ini kan tinggal di Merauke. Cobalah sekali-sekali ke laut bawa teropong. Lalu lihat dari bagian selatan Papua itu ke arah Australia. Ada berapa kapal di situ. Asal pakai teropong. Atau teman-teman yang arah Tasikmalaya ke pantai sana. Banjarnegara kalau nggak salah namanya. Daerah Ibu Susi mantan Menteri Perikanan. Pangandaran. Pangandaran. Berlayar aja 5-10 km ke laut. Pasang teropong lihat ke arah Christmas Island. Berapa kira-kira? Nah, lalu kita lihat sekarang ini kan mulai terjadi. Ada menteri, ada BUMN yang sudah mulai melanggar perintah presidennya. Khusus mengenai Blok Masela, Mas Bintang. Maluku. Karena dulu pernah saya sampaikan pesan pada Presiden Jokowi lewat One Team Press. Kalau Blok Masela dilakukan dengan sistem laut, maka
Indonesia akan menyatakan diri keluar, Maluku akan menyatakan diri keluar dari Indonesia. Disampaikan oleh Ketua Timpres kepada Presiden Jokowi. Sebulan setelah itu Presiden Jokowi keluarkan ketetapan, keputusan, Masela di darat. 2 hari lalu, Pertamina masih pakai paru-paru. Jadi nanti gas diambil dari laut, baru dibawa ke darat. Nah, dia lupa bahwa perkembangan 2-3 tahun ke depan, perairan lautan antara Maluku, Papua, bagian selatan dengan Australia, itu akan menjadi area percobaan kapal selam nuklir yang menjadi salah satu fokus dari kegiatan AUKUS. Australia, United States, Australia, United Kingdom, and United States. Di mana keputusan mereka untuk menghadapi China, mereka akan menjadikan Australia sebagai tempat produksi kapal selam nuklir. Karena apa? Bahan bakunya itu ada di Maluku, ada di Papua, ada di NTT. Cukup dekat, mereka nggak usah jauh-jauh. Nah, jadi nanti ke depan itu akan ada perang asimetris, campur baur dengan perang ekonomi, ditambah lagi dengan produk kebohongan diselesaikan dengan kebohongan baru, maka kita akan menjadi semakin hancur-hancur. Oleh karena itu, maka satu-satunya jalan adalah mari kita memperkuat komitmen untuk melaksanakan teritori yang sebenarnya satu dan lainnya nggak bisa dipisahkan. Sebab begitu dinyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Mas Joko keluar dari istana. Tapi Anda jangan ke rumah, Anda harus ke Cipinang. Kira-kira begitu. Satu sel. Lalu itu, Mas Minta juga harus siapkan kreasinya. Bagaimana membentuk apa yang namanya TPRP seperti era orde baru. Anggota MPR yang harus diperiksa berapa orang untuk lihat kebersihannya juga, mana yang PKI, mana yang bukan PKI gitu. Mana yang PKI jangan suruh pulang ke rumah seperti Pinang. Mana yang nggak PKI boleh pulang dan sebagainya. Nah, jadi konsekuensi dari perjuangan yang kita lakukan ini, selain membutuhkan tahapan seperti yang tadi juga diusulkan oleh Pak Burhanuddin dari Maroke, maka ada salah satu tahap yang paling penting adalah bagaimana mencari seorang solidarity maker. Seorang yang punya kemampuan soliditas untuk melakukan solidasi dari semua komponen-komponen yang sama seperjuangan ide dengan kita. Saya kira barangkali itulah langkah awal dari yang harus kita lakukan, baru kita berambah kepada langkah-langkah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.